وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Halaman 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khalifati syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsaf bin Abdullah Kalam Bayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Tami Ibn Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي محب المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ini masih berbicara tentang khauf, gitulah. Artinya hanya saja orang yang takut akan Allah Ta'ala daripada hambanya yang ulama, yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itulah nang bujur-bujur takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Artinya telah ridha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan ridha mereka itu daripada Allah Ta'ala adalah yang demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya. Ini ayat berhubungan dengan sahabat, surah Al-Bainah. Jadi mereka itu maksudnya sahabat. Allah ridha akan mereka dan mereka ridha akan Allah. Jadi orang yang sudah takut itu pasti senang apa saja yang ditetapkan Allah kepadanya, ridha menerima. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, kullu ma dalla ala fadilatil ilmi dalla ala fadilatil khawf li'anna al-khawfa samaratul ilmi. Artinya tiap-tiap dalil yang menunjukkan ia dalil atas kelebihan ilmu, maka yaitu menunjukkan pula atas kelebihan khauf itu. Jadi buahnya ilmu adalah takut. Kalau orang sudah berilmu, wajib takut tulah. Takut terhadap siksa Allah
takut terhadap meringan-ringankan perintah Allah. Karena bahwa khauf itu seperti buah yang jadi daripada ilmu. Seperti yang tersebut di dalam ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat 28. Dan jadi daripada khauf itu adalah wara. Nah, kalau sudah khauf, datang lagi sifat wara lah. Wara apa artinya? Menjaga makanan, pakaian, rumah tangga, jangan sampai ada nang subhat. Itu arti wara. Mun nang haram jelas sudah, nang subhat aja jangan, itu arti wara. Wara fikih ngarannya itulah menjaga hukum syariat. Jadi berusaha menjaga jangan sampai usaha itu masuk kepada yang subhat. Subhat itu kan yang jelas haram apa halal dan haramnya kan jelas. Nah, itu waraknya orang fikih. Dan takwa. Takut tadi kan takwa juga ya lah. Tapi makna takwa kebanyakan dalam Al-Quran tuh jangan syirik. Itu makna takwa. Jangan syirik kepada Allah. Dan telah maklum kelebihan keduanya itu di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu. Dan takwa itu didapatkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya Allah. Dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya tiada mencapai akan Allah Ta'ala, tiada mencapai akan Allah Ta'ala itu oleh dagingnya, dan tiada mencapai akan dia Allah Ta'ala oleh darahnya, dan tetapi mencapai akan dia itu oleh orang yang takwa daripada kamu. Nah jadi kita berkorban tuh bujur-bujur niat kita lah, ini masalah korban. Daging itu tidak akan mencapai kehadirat Allah, dan darahnya kada mencapai kehadirat Allah kalau nang berkorban niatnya kada bujur menuju Allah, atau duitnya ditukarakan kada halal. Nah, ada yang subhat karena Allah tuh kan Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima terkecuali nang bersih, nang suci, nang baik. Nah, jadi apa saja kalau yang tidak bersih, Allah tidak menerima. Karena Allah maha suci. Nah, korban, kalau kita berkorban titipan orang, ini kan. Kalau kita berkorban nggak ada apa-apa, langsung aja kita menyerahkan. Tapi kalau titipan orang kita hati-hati lah. Jangan kita sebagai amanah hati-hati menjalankannya. Sembelih, tataki lah. Betul tulang-tulangnya ada dagingnya langsung dijarang dimakan bersama. Nah, entah makan hak fakirnya. Harus dihilah dulu. Panitia menyerahkan kepada seseorang yang mustahik. Nah, yang mustahik serahkan dulu ke mustahik. Berarti kan sudah si fakir ini menerima. Tapi berjanji ini jangan hilah nih lah. Berjanji, nah ini kita jarang kita makan bersama, itu baru sah. Kalau kada disarankan seperti itu berarti kita makan hak fakir. Karena kan itu mustahiknya orang fakir. Ini yang banyak terjadi di kalangan kita. Bimangka itu, jadi dilanggar itu sudah padakan juga nangka itu lah. Nah, jadi
daging tulang nang ada itu jangan langsung dijarang. Siapa ampunnya? Kan titipan orang. Kita sebagai pembagi harus menyerahkan kepada yang mustahid, yang berhak. Serahkan dulu, berjanji kita tapi ini ngaran hilah tuh lah. Itu hilah ngarannya. Nah. Zakatnya kayak itu juga, zakat fitrah tuh. Lah ada duit yang dibayar orang itu tukarakan ke sate dimakan dia, ampun siapa yang dimakan itu? Ampun surang itu, ampun hak fakir. Nah, jadi kada terasa kita tamakan nang haram, nang subhat. Ulun sampaikan ini terus terang ini pikih urusannya lah. Karena pekerjaan kita ini setiap tahun ada terus ini. Apalagi nang ditinggal barangnya lah, nang ditinggal disimpan, wah ini maling namanya. Maling tidak terasa ini. Terutama penitia-penitia yang melaksanakan hati-hati. Ini amanah. Amanah. Makanya Nabi itu kan bersifat pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat patonah. Kecerdasan Nabi itu menyelamatkan umat dari neraka itu. Cerdas itu beda. Kalau cerdas ya nang memikirkan macam-macam tuh. Tapi kalau cerdik itulah Rasulullah. Nah. Apa orang yang cerdik ya Rasulullah? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang menguasai hawa nafsunya, menjaga dirinya jangan sampai terjerumus kepada yang diharamkan, dan selalu dia beramal persiapan untuk sesudah mati. Itu orang cerdas, orang cerdik. Tapi kalau cerdas beda lah. Macam-macam pikiran cerdas ini lah. Memikirkan supaya saurang yang dapat. Jadi harus dihilah dulu. Sama aja wakaf masjid tuh jangan diulah. Acara-acara maulidan dibakani haram kok dia tambahkan wakaf pada boleh. Jadi acara kegiatan harus di luar daripada wakaf. Ini kayak itu harus di masjid tuh banyak. Kita pernah menanyakan di masjid Allah waktu itu kan Ustaz nang ceramah Ustaz Marbu lagi lah, nang tokoh luar biasa. Makanan ini simpang sedikit kita mengisahkan supaya kita hati-hati. Makanannya betalam kita tanyakan, kita bertanya Ustaz dan penitia, jar kita berapa biaya makanannya 10 juta aja. Betalam. Jar kita duitnya di mana? Duit ada bang, cuma kan cukup duit wakaf diambil. Nah yang sudah. Duit wakaf diambil menambahi. Jaka Ustaz Nurdin tahu tuh lah barang sudah. Ini masjid yang terkenal, ini pinggir jalan masjidnya. Kada boleh sambat gini lah. Nah ini hati-hati kita. Ibadah kita tuh sia-sia. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul wa la tubtilu a'malakum, surah Muhammad ayat 30. Jangan kau batalkan nilai-nilai pahalanya ibadah kita tuh. Makanya sifat wara itu menjaga jangan sampai subhat yang masuk ke mulut kita, pakaian kita, tempat ibadah kita. Kan diterima Allah Ta'ala. Karena Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Itu hadisnya. Ini fikih ini urusannya. Kenapa kita simpang ke sini? Karena masalah tadilah masalah korban. Duit wakaf berapa tuh biaya yang keluar? Kalau acara-acara tuh banyak benar kalau makanannya tuh nah. Kita pernah dipinta tausiah pertama kali di masjid Kadus Sahabat Jembatan, masih pinggir jalan juga deh. Pertama anak bulik tuh diunjuki wadah sakantungan lenggana tuh. Kita tanyakan, ini siapa mokar? Duit masjid, jangan ya kita. Kita kada menerima. Bila hendak juga harus ada donatur pribadi yang memberikan. Nah, pas minggu kedua makanan tes sup ternyata ada donatur pribadi yang khusus. Nah ini yang pasnya kita. Jangan coba-coba. Ini sampai jangan kita lah
masjid-masjid yang kita baca ceramah nih. Bila maitung duit nang hari Jumat tuh ditarik 50 seikong. Siapa nang menyuruh itu siapa? Ini duit wakaf. Duit wakaf. Nah, itu akibat najirnya panitianya kada alim. Ilah anak itu tuh penanya. Tapi kita sudah mandahkan di mana masjid yang kita sampaikan itu padahal kada salah lagi kita. Sudah kita sampaikan. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Surah Al-Baqarah 97. Artinya ambil olehmu akan bekal akhirat itu, maka bahwasanya yang terlebih baik bekal itu adalah takut akan Allah taala. Takut ini dua lah, takut awan siksanya, takut dengan Allahnya. Kalau takut dengan siksanya kan karena ingat api neraka tuh keras, siksanya keras. Takut awan Allah apa? Jangan sirik atau adab dengan Allah. Nah, itu dua. Dan dari karena inilah berpesan Allah Ta'ala akan orang yang dahulu-dahulu dan orang yang kemudian-kemudian dengan takwa itu dengan firman-Nya, walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha, surah An-Nisa 31. Artinya dan bahwasanya telah aku pesan akan mereka itu, ujar Allah, yang mempunyai kitab daripada orang yang dahulu-dahulu daripada kamu, dan akan kamu, bahwa takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa khafuna in kuntum mu'minin. Artinya, dan takuti oleh kamu akan daku, ujar Allah Ta'ala, jikalau kamu itu orang yang beriman. Jadi orang yang maksiat itu imannya keluar. Imannya keluar. Cuma keluar tuh ada yang mengatakan masih batali lah, kini bulik pulangnya masih batali. Pada saat maksiat tuh iman kadada tahijab imannya. Maka menyuruh Allah Ta'ala dengan takut akan Dia dan mewajibkan ia Allah akan Dia, dan mensyaratkan ya Allah akan Dia takut di dalam iman orang yang mukmin. Di dalam ayat ini, yakni tiada dinamakan seseorang itu mukmin yang sempurna melainkan dengan takut akan Allah Ta'ala, dan menyebut Nabi SAW akan kelebihan takwa itu dengan sabdanya. Makanya orang yang bujur takut akan Allah Ta'ala itu apabila mendengar Allah tuh bergetar hatinya. Itu kalau surah Anfal ayat 2, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang benar-benar beriman apabila mendengar kalam Allah atau Allah itu hatinya bergetar. Nah, tapi kalau orang sudah connect dengan Rasulullah, ketika mendengar nama Rasulullah, seluruh tubuhnya bergetar. Kenapa sebabnya? Karena roh itu kan meliputi seluruh organ kita. Ya kalau? Jadi beda kalau orang sudah dekat dengan Rasulullah, seluruh organnya bergerak. Karena sudah diliputi organ kita ini roh. Kan kita ketika berumur 4 bulan 10 hari itu ditiupkan wa nufiha firruh wa nufiha fihi min ruhi, kata Allah. Sebelum dimasukkan roh itu maka kita dalam keadaan mati. Setelah ditiup roh baru kita berfungsi. Nah itu maknanya. Ini guru madang guru sekumpul lah. Jadi kalau Rasulullah connect dengan Rasulullah ketika mendengar nama Nabi, connect kontak bergetar.
Hah? Makanya kita sarankan kalau di masjid itu jangan ada impak, anunya harus wakaf. Kalau impak itu kan agak umum. Nah, kalau ada niat untuk menjalankan seperti itu bahaya tuh. Nah, harus wakaf. Berarti ada motif. Kalau impak, ya kada. Ya untuk masjid, kemaslahatan masjid. Itu jelas kaum khatib semua pokoknya kepentingan masjid. Kepentingan masjid. Itu ternyata pasti sudah. Nah. Kada boleh. Makanya kalau acara-acara tuh kita tulang di bahari dah menanyakan tuh. Kenapa pian pilih hari Jumat bersalamatan terus? Kita tanyakan bahari itu, lah waktu kota-kota orang dahulu tuh kita tanyakan. Di mana duitnya ambil? Saban Jumat bersalamatan nang dahulu nang bahari. Ulun 275 sudah jadi Bilal di masjid sini. Sudah jadi Bilal. 75. Jadi tuhuk di masjid sini. Mulai bahari sudah. Makanya jar guru sekumpul di masjid itu jangan dikira ada neraka di sini. Bila tamakan pojok masjid ada neraka tuh urus kumpul. Karena di pasar aja neraka tuh. Bila kita salah menjalankan neraka tuh. Ada usah lagi tanyakan lah. Ini bilang hampir merata masjidnya kayak itu. Karena nang Bagawi ini orang sakit. Nang Bagawi ini orang sakit. Hendak mencari kehidupan di masjid itu masalahnya. Ada usah kita simpang ke situ lah. Kita sudah cukup aja paham aja bertaan. Mana tadi? Rasulullah itu prinsip sidin lah. Wala yantakimu illa bima pihil haqqu au halqul khalqi, itu Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah dendam kalau urusan batang tubuh sidin yang diganggu. Tetapi kalau urusan agama, urusan hak orang lain, Rasulullah itu tegas, tidak membiarkan. Tanggap Rasulullah itu. Ingin langsung meluruskan, itu Rasulullah. Dan menyebutkan Nabi SAW akan kelebihan takwa itu dengan sabdanya, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lumin nadahum bisawti yasma'u aksahum kama yasma'u adnahum fayaqulu ya ayuhan nas inni qad ansitu lakum mundu khalaqtukum ila yaumikum haja fa'ansitu ilayya al-yawm innama hiya a'malukum taruddu alaikum ya ayuhan nasu inni ja'altu lakum nasaban wa ja'altum nasaban la li'ampusikum pawada'tum nasabi wa rafa'tum nasabakum qultu inna akramakum indallahi atkakum wa abaitum illa an taqulu fulanun agana min fulanin fal yaumu adau nasabakum wa arba'u nasabi ainal muttaquna payunsabu liqaumi liwaun payattabi'ul qaumu alwiyatahum ila manazilihim payadkhuluna aljannata bighairi hisab. Artinya apabila menghimpunkan Allah Ta'ala akan segala orang yang dahulu-dahulu dan orang yang kemudian bagi segala waktu yang maklum yakni hari kiamat, maka menyeru mereka itu dengan suara yang keras sekira-kira mendengar orang yang jauh itu seperti mendengar orang yang dekat. Maka firman ia, hai segala manusia, bahwa telah aku dengar bagi kamu daripada ketika aku jadikan akan kamu
hingga hari kamu ini, maka dengar oleh kamu bagiku pada hari ini, hanya saja segala amal kamu dikembalikan atas kamu. Hai segala manusia, bahwasanya aku jadikan bagi kamu akan bangsa, dan kamu jadikan akan bangsa bagi diri kamu di dalam dunia, maka kamu rendahkan bangsaku dan kamu angkat bangsa kamu. Telah aku kata bagi kamu bahwa orang yang terlebih mulia daripada kamu itu yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala. Tetapi enggan kamu melainkan bahwa kamu kata si fulan anak si fulan, bangsanya baik daripada si fulan, dan si fulan itu terlebih kaya daripada si fulan. Maka adalah pada hari ini aku rendahkan bangsa kamu dan aku angkatkan bangsaku. Maka mana segala orang yang takut akan daku, maka bangkit segala mereka itu, maka didirikan bagi kaum yang takut akan Allah Ta'ala itu akan panji-panji. Maka yang mengikut sekalian kaum yang takut itu akan panji-panji mereka itu kepada tempat kediaman mereka itu. Maka masuk segala mereka itu ke dalam surga dengan tiada dihisap. Jadi di dunia ini memuji, saling memuji aja gawian. Nah, memuji bangsa, memuji keturunan, memuji suku-suku. Kada berpikir untuk takut dengan Allah. Padahal di akhirat kita yang dipanggil itu orang-orang benar-benar yang takut kepada Allah. Kayak kalau kita di muka dunia, kalau ada nang kaya dipuji, ya kan? Nah, bangsa-bangsa, keturunan-keturunan, nang hebat dipuji. Itu di dunia seperti itu. Nah, orang yang takut-takut kan tapi kelihatan kesederhanaan orang yang takut, ya. Kadang-kadang orangnya biasa-biasa tapi hatinya takut dengan Allah. Itu yang dipanggil Allah nanti. Jadi kada penampilan. Jadi hati ini yang takut kepada Allah. Masing-masing kita merasakan ketakutan itu. Kita ini masih untung. Takut itu bisa terjadi kita kalau kita sudah sakit. Yang bahayanya kada sempat sakit kena meninggal. Bertobat kada sempat lah. Kalau sudah sakit insya Allah rasa takut itu ada. Nah itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berilmu itu buahnya adalah takut. Atau iman lah sama iman. Jadi ada hadis Nabi di tengah diambil inna qalbal mu'min ma'amalihi. Sungguhnya hati orang yang beriman itu beserta hartanya. Jadi mukabalahnya artinya ada orang yang beriman juga beserta hartanya. Kalau orang beriman dengan hartanya pasti dia takut. Pasti dia sadar akan menjalankan hartanya. Tapi orang yang kurang imannya, yang menguasai nafsunya, maka hartanya itu mentasarufkan pasti dengan nafsunya. Itu digambarkan dalam Al-Quran, surah Rum ayat 7. Nang orangnya, Islam juga orangnya, tapi karena mengelola hartanya, kada sanggup dikuasai nafsu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Itu ayatnya. Nah, karena mereka ini yang mereka pikirkan tuh yang di hadapan mereka tuh nampak. Ya'lamuna zahiran minad dunya. Zahir itu artinya duit banyak, fasilitas banyak, awak sehat. Wahum anil akhirati, mereka untuk akhirat kada ingat sama sekali. Itu kalimatnya wahum anil akhirat itu an itu artinya litarki badal misanau. Kada ingat laluan akhirat. Kenapa? Jadi kada ingat
Karena awak sehat, duit banyak. Hum gafilun. Nah ini double nih. Humnya 2. Kalimat hum, damir humnya tuh 2. Bujur-bujur kada ingat on akhirat. Mantap pada ingatnya. Kenapa jadi mantap? Duit banyak, awak sehat. Ya teh. Yuk. Anak asar sudah tulah kan? Ke pasar. Orang ajan ada di mall. Itu gambaran nang di Al-Quran seperti itu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum hatambih pelang gafilun. Nah itulah. Nang untung tuh nang orang beriman mengelola hartanya inna qalbal mu'min ma'amalihi. Karena iman ini kan ta'aluknya dengan Allah. Orang beriman itu pertama kepada Allah ya. Rukun iman gitu Allah. Nah, bila kepada Allah tahu ini larangan Allah, ini perintah Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, ra'sul hikmah makhafatullahi ta'ala. Kepala ilmu hikmah itu yaitu takut akan Allah Ta'ala. Makanya Imam Ghazali sini sangat banyak mengeluarkan dalil Al-Quran dan hadis tentang takut ini. Nah. Dan kata Fudail rahimahullah, man khafallaha ta'ala dallahul khawfu ala kulli khairin. Artinya barang siapa takut akan Allah Ta'ala, niscaya menunjukkan oleh takutnya itu atas segala kebajikan. Nah, jadi Fudail, takutnya itu pasti mengarahkan kepada kebajikan. Kada maunya melanggar perintah. Dan kata Imam Shibli rahmatullah, ma khibtullahu yauman illa ra'aitu lahu baban minal hikmah wal ibarati ma ra'aituhu qat. Artinya tiada aku takut akan Allah Ta'ala di dalam sehari, melainkan aku lihat akan beberapa pintu daripada ilmu hikmah dan ibrah yang tiada pernah aku lihat akan dia sekali-kali. Artinya mendapat kebajikan teruslah. Ibrah, pengalaman, hikmah itu luar biasa kebajikannya. Nah, disebutkan dalam Al-Quran. Yu'til hikmata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi orang yang mendapat hikmah itu selalu dibimbing Allah ke jalan kebajikan. Sampai kah? Belum. Sedikit lagi lah. Dan lagi sabda Nabi SAW, atammukum aqlan asyaddukum khawfan wa ahsanukum bima amarallahu bihi wa naha anhu nazar. Rasulullah bersabda, orang yang terlebih sempurna akalnya itu, yaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah Ta'ala. Nah, jadi ukuran kita orang berilmu tuh ukurannya takut itulah. Bukan cerdas, takut. Kalau Rasulullah tuh patanah lah, sifat yang keempat patanah. Dan yaitu orang yang terlebih membaikkan pandangan di dalam barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Artinya dipikirkan tentang perintah, tentang larangan. Itu orang yang sempurna akalnya. Karena orang yang sempurna akalnya, ini berpikir kan dunia ini sebentar. Yang dipikirkannya tuh yang kekal itu nah, akhirat. Dunianya seapa aja, banyaknya itu sedikit nilainya. Disebut dalam Al-Quran mata'un qalil. Kayak apa aja banyaknya. Baulah rumah saling ganalan, duit banyak, tanah banyak, 2-3 tahun mati. Ini fakta. Ya ada. Bujur ada. Itu yang dimaksud mata'un qalil dalam Al-Quran.
Di ayat lain, ad-dunya mata'ul gurur. Nah, dunia ini adalah menipu. Jadi kalau kita berumur 40 tahun sugih, kira-kira berapa tahun kira menikmati? Ujar Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'ah. Umur umatku ini kebanyakannya Nabi 60 sampai 70. Kalau umur 40 sugih kita, umur 80 tahun ya menikmati. Itu kalunya sehat juga lah. Nah, artinya apa? Harta itu harus dikirim dahulu untuk saham akhirat. Itu maksudnya. Karena berusaha itu kan hukumnya 4 dalam syariat fikih kita. Pertama wajib. Kita berusaha itu wajib mencari harta yang halal untuk diri kita, anak istri kita. Yang kedua sunat. Ya. Sunat itu ya acara-acara, ziarah-ziarah, peringatan-peringatan. Yang keempat mubah. Nah di mubah ini kita banyak berlebihan di mubah lah. Yang keempat haram hukumnya mencari harta. Apabila ditumpuk untuk kebanggaan lah. Yaitu karun contohnya. Yang keempat itu karun. Yaitu orang yang terlebih membaikkan pandangan di dalam barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala dengan dia dan barang yang ditegahkan daripadanya. Itu yang disebut Rasulullah orang yang cerdas, orang yang cerdik, yang sempurna akalnya. Dan lagi sabda Nabi SAW bagi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, in aratta an talqani fa'aksir minal khawfi ba'di. Rasulullah bernasihat kepada sahabatnya Ibn Mas'ud, artinya jikalau engkau kehendaki bahwa engkau mendapat akan daku, maka banyakkan olehmu daripada takut akan Allah Ta'ala, kemudian daripada matiku ya Nabi. Kalau aku sudah wafat tuh ya Nabi, banyak takutan saja. Arti takutan apa tadi? Pikiran kita memikirkan perintah Allah, pikiran kita menjauhkan larangan Allah. Seperti hadis yang di atas tadi kan, itu yang paling sempurna akal kata Rasulullah. Orang yang memikirkan tentang perintah Allah, hadis pikirakannya digawe maksudnya lah, dan meninggalkan larangan Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, qala Allah Ta'ala wa izzani wa jalali la ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini fa'in aminani fid dunya akhabtuhu yaumal qiyamah wa ija khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Allah berfirman melalui kalam Rasulullah, demi kemuliaanku kata Allah, dan demi kebesaranku tiada aku himpunkan atas hambaku itu dua ketakutan. Nah. Dan tiada aku himpunkan atasnya dua kesentosaan, ujar Allah. Maka apabila sentosa ia akan daku di dalam dunia, niscaya aku pertakutkan akan dia di dalam akhirat. Apa artinya? Pilainya tuh merasa aman di dunia ini, merasa aman terus. Nah, karena banyak sedekahnya, karena banyak ibadahnya, merasa aman. Ini nang ibadahnya merasa aman nih lah. Mun kada beribadah tuh kada perlu merasa aman lagi. Ini nang beribadah, jangan pernah merasa aman. Kalau merasa aman, nanti di akhirat akan ditakutkan Allah. Dan apabila takut ia akan daku di dalam dunia, kata Allah, niscaya aku sentosakan akan dia di dalam hari kiamat. Nah. Karena kalau kita merasa aman dengan sedekah kita, dengan kebajikan kita, dengan sholat kita, berarti kita nangkau menggawi. Karena itu mengandalkan amal namanya.
Sedangkan amal itu karena rahmat Allah, karena kurnia Allah, karena taufik Allah. Jadi kadang ampun kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan sampai terhijab kita dengan amal. Nah, makanya hadis Rasulullah, inna lillahi alfu hijabin min nurin wa zulmatin. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 70 hijab daripada nur cahaya. Nur cahaya itu maksudnya amal ibadah kita nama hijab. Rasa seorang nambah ibadah. Jadi bisa terhijab dengan amal. Nah. Sampai kelak. Jadi kita hendak selamat di akhirat, jangan pernah merasa aman. Terus kita menuntut ilmu, terus rasa takut. Karena kita ini kadang-kadang sempurnanya. Nang sempurna tuh saya ikung aja orangnya. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita pintu tobat itu selalu dibuka dan memperbanyak tobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Di dalam ibadat pun kita tetap ada salah. Tidak ada yang sempurnanya. Nah, mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini tentang khauf, tentang takut, ini menjadi ilmu pengetahuan kita supaya kita menjaga hati, jangan pernah merasa aman dari ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan batin kita, memberikan taufik kepada kita berataan sehingga kita dapat mempraktikkan sisa umur kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zahidin, min ibadikal taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.